Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MST and Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini tanggal 3 Juni 2024 ya. Kita lihat untuk sektor-sektor ini ada penguatan ya dari Jumat kemarin sebenarnya. Kita akan bahas kenapa sektor yang saya sebut tadi atau sektor perbankan mengalami penguatan setelah beberapa lama ini mengalami tekanan yang boleh dikatakan luar biasa. Sebelum masuk materi, teman-teman, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwasanya saya Surya MSR tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik, kita akan cek dulu ya kondisi dari IHSG ya. Kita akan cek dulu kondisi dari IHSG seperti apa. Ya, teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG ya. Di hari Jumat kemarin saya nggak bikin konten ya. Oke, IHSG sudah jebol di 38,2 retracement di hari Kamis Jumat. Ya, di sini. Di hari Kamis Jumat ya, teman-teman, 38,2 retracement udah jebol ya. Terus kemudian break MA 200 sehingga IHSG masuk ke bearish zone ya di bawah MA 200. Hari Jumat tembus di bawah 50 retracement dan sampai target di 61,8 retracement. Jadi di Fibonacci apabila closingnya itu adalah di bawah 38,2 retracement ya. Di sini maka targetnya adalah ke 61,8 retracement boleh dibilang sudah tercapai ya. Dan juga IHSG-nya sudah mulai rebound dari 61,8 retracement hari ini, maka targetnya ke 7145 ya. Namun ternyata resisan 7050 belum mampu. Jadi resisan yang harus kita lihat sekarang 7050, kemudian 7087 dan juga 38,2 retracement. Ya, secara umum memang belum menggembirakan, tapi setidaknya ada perlawanan hari ini. Sebenarnya hari ini IHSG-nya sempat naik di 1,4 sekian ya, tapi ternyata closingnya masih belum mampu ya, karena beberapa saham yang paginya naik ternyata sorenya adalah turun. Nah teman-teman, kita akan lihat dulu ya, di judul tadi saya sampaikan bahwa inflasi melandai, sektor saham ini mengalami rebound ya. Ini adalah sektor perbankan ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, perbankan hari ini juga untuk BCA sudah mengambil alih posisi di market cap nomor 1 BCA ya, karena brand beberapa hari ini masuk ke FCA ya, full call auction, bukan full call ya, full call action. Masuk ke full connection ini membuat brand beberapa hari turun, dan sebenarnya hari ini juga sempat rebound, namun per beberapa ini ternyata turun lagi. Kemudian banking secara umum pada naik ya, BCA ya, kemudian BRI, kemudian BMRI, BBNI pada oke semua. Terus AMMN yang biasanya duo sama TPIA brand hari ini merah ya. TPIA sendiri masih hijau tipis ya. Oke, kemudian beberapa yang ikut mendorong IHSG hari ini ada Telkom ya. Kemudian ICBP, MRT ya, Adaro dan juga Cuan kembali bergerak naik. Oke, baik teman-teman, hari ini adalah rilis data inflasi ya. Rilis data inflasi, kita akan lihat dulu kondisi dari inflasi hari ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, karena langsung terkait dengan sektor perbankan ya. Ya, kita lihat aja untuk data inflasi di sini adalah untuk tingkat inflasi tahunan dari sebelumnya 3 menjadi 2,84, artinya terjadi penurunan. Dan ini adalah di bawah perkiraan dan kesepakatan ya. Jadi ya di bawah perkiraannya para konsensus dan kesepakatannya para konsensus dan juga perkiraan. Kemudian tingkat inflasi inti kalau ini malah naik ya. Jadi dari sebelumnya 1,82 menjadi 1,93, ini di atas kesepakatan dan perkiraan. Kemudian untuk inflasi bulanan juga mengalami deflasi atau penurunan dari 0,25 menjadi min 0,03.
Untuk lebih detailnya mungkin bisa dilihat ini ya, tingkat inflasi, inflasi inti dan juga inflasi bulanan seperti itu. Ya walaupun baru sedikit ya, boleh dibilang penurunan sedikit seperti itu, namun ini bisa menjadi ya sedikit angin segar ya. Sedikit angin segar yang mungkin bisa menjadi apa ya istilahnya? Bisa menjadi obat bagi sektor perbankan untuk tidak turun terus ya, karena seperti yang teman-teman tahu, sektor perbankan ini terutama Big Four Banking mengalami tekanan jual yang sangat luar biasa ya. Masuk rugi, cut loss ya, buyback di bawah masih belum naik lagi, begitu terus. Dan ini boleh dibilang adalah tingkat kesulitan yang sangat terasa ketika saya trading di perbankan Big Four Banking itu adalah di saat ini ya. Kenapa? Karena sangat berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Saya juga agak heran di mana biasanya kalau saya pegang saham BBRI ini masih bisa lah dalam kondisi turun dia untung gitu, masih bisa. Mungkin kita lihat dulu di kondisi COVID kemarin ya teman-teman, kondisi COVID kemarin. Nah pas kondisi COVID ini turun, nah ini masih bisa profit saya rasa ya kemarin tuh. Kalau di sekarang ini saya mengalami tekanan jual yang besar sekali, bahwa saya mungkin sekitar total ada 5 kali saya entry, di mana tiganya profit, satunya cut loss, satunya BEP aja teman-teman. Jadi totalan di trading saya BRI selama 2 bulan ini, 1 bulan 2 bulan ini boleh dibilang nggak menghasilkan apa-apa ya, cuman capek gitu. Ya tapi saya masih bersyukur karena saya masih overall kalau saya jumlah trading 2 bulan ini ya tidak rugi tapi juga tidak untung ya, kayak bayar komisi besar ya, karena saya masuk cukup besar tapi ya alhamdulillah tidak rugilah seperti itu, tapi untung juga tidak, hanya dapat pengalaman saja seperti itu. Oke, baik, kita lihat dulu untuk kondisi regional ya teman-teman. Kita lihat dulu world market dulu, kondisi regional ya seperti ini. Ini adalah kondisi regional tadi malam. Amerika oke, kemudian Eropa oke, Asia ini lagi oke ya teman-teman. Berapa kali kita lihat kondisinya bagus ya. Eropanya juga mendukung semuanya. Sebenarnya hari ini adalah hari yang bagus untuk market untuk bergerak ya, karena juga merupakan hari Senin ya, awal hari pertama, awal minggu itu adalah merupakan hari yang bagus, juga merupakan awal bulan. Oke, kemudian kita lihat dulu teman-teman, penting juga ini adalah untuk data harga komoditi ya. Kita cek dulu untuk harga komoditi. Pertama kita lihat dari komoditi indeks, karena udah cukup lama kita nggak lihat komoditi indeks. Komoditi indeks tanggal Mei. Oh, ini ternyata komoditi indeks sampai tanggal 29. Kita cek satunya. Ini kalau di sini datanya ini belum sampai Juni ya. Kalau dari sambungan di sini dari naik ya, terus kemudian turun gitu ya, turun. Dari naik terus kemudian turun. Ini yang terbaru belum nongol, jadi kemungkinan harga komoditinya ada penurunan. Kita cek dulu. Ya memang untuk crude oil ya ada penurunan. Brent juga. Natural gas ada percobaan rebound ya teman-teman. Untuk batu bara hitungannya masih malah justru rebound ya ini. Emas juga mengalami penurunan ya ke 2330 per troy ounce ya. Ini ada sekitar support, kalau ini jebol nanti support berikutnya 2284 untuk emas. Harga copper ini mengalami retracement ya untuk tembaga. Kemudian untuk CPO ada turning atau naik ya. Timah overall masih tinggi tapi retracement. Nikel masih tinggi juga tapi retracement ya. Ya memang kalau kita lihat di basket harga-harga komoditi ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari indeks harga komoditasnya. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ya ke bahasan saham-saham ya. Ya memang kalau kita lihat ya hari ini kondisi sektor 0153. Kalau kita lihat
kondisi sektor seperti ini ya, banyak yang naik tebel, ya. Yang beruntung mungkin teman-teman yang kemarin bisa positioning ya, bisa positioning di saham-saham. Hari ini banyak sekali yang naik high dividend ya, saham-saham besar semua ini naik serentak karena memang juga kemarin turunnya udah pada dalam ya, turunnya seperti itu. Baik, kita masuk dulu untuk saham-saham terkait perbankan ya teman-teman. Kita cek dulu BBCA. Ya, overall ini adalah perlawanan BBCA hari ketiga ya. Ini adalah overall ini perlawanan BBCA hari ketiga. Namun untuk BBCA kemarin, untuk banking kemarin kita gunain data weekly ya. Nah, weekly dari BCA is oke ya. Jadi walaupun minggu kemarin sempat tertekan di bawah 38,2 retracement, tapi closingannya dari BCA ini bagus. Dia bisa kembali lagi ke atas 9.100 untuk BCA ya, karena itu adalah titik penting BCA ya. Kemudian BCA sendiri untuk asingnya hari Jumat kemarin udah masuk sebenarnya. Hari ini juga sudah mulai ya, masih net sell tapi kecil. Artinya tekanan jual oleh asing di BCA ini sebenarnya sudah mulai melemah tekanan jualnya. Nah, ini kan sebenarnya bisa menjadi indikator bahwa BCA ini sebenarnya termasuk perbankan yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, karena secara tren weekly-nya dia bagus ya, bisa terjaga, tidak breakdown weekly-nya ya. Weekly-nya seperti itu. Karena untuk melihat detail tentu teman-teman perlu yang namanya daily, dan di sini daily pun juga berkata bahwa 3 hari yang lalu terjadi turning candle di BCA, lanjut jadi hari Kamis terjadi turning candle, kemudian Jumat berlanjut naik, dan hari ini sebenarnya masih naik walaupun nggak maksimal ya. Kita akan perhatikan dalam beberapa ke depan untuk pergerakan saham dari BBCA. Mungkin kita bisa intip intraday-nya dari BBCA seperti ini teman-teman ya. Ini masih imbang ya, buyer share-nya 54950. Asing yang masuk BK ya, masih di kondisi net sell tadi. Baik, kita cek berikutnya adalah BBRI. Hari ini juga terlihat ada perlawanan ya BBRI. BBRI kemarin candlenya terakhir masih belum bagus ya. Dimana Kamis itu adalah doji, butuh konfirmasinya hari Jumatnya juga masih belum bagus. Tapi hari ini rilis data inflasi bagus. Dari pagi juga kondisinya semesta mendukung ya. Regional oke, hari ini BRI gas. Nah, nggak usah mulu-mulu lah untuk BRI, setahap demi setahap dulu. Kita akan breakdown ke dalam satu area ini dulu. Bisa nggak area itu diselesaikan oleh BRI ya? Kita tarik dulu di sini. Fibonacci untuk kenaikan dari klaster kecil ini saja ya. Kita ukur kenaikan resistan dari klaster kecil ini untuk BRI. 4490 resistan dilewatin, oke. Kemudian 4600, 4700 ya. Targetnya 4700 dulu. BRI mampu nggak? Karena masih sering balik arah juga ya untuk BRI. Nah, kita lihat BRI asingnya Jumat kemarin masih semakin tebel ya Jumat ya. Kamis ini masih luar biasa lah. Jumat masih tebel. Hari ini sudah mulai menjadi 1/7 dari net sell-nya di hari Jumat ya. Untuk BRI, nah kita akan lihat dulu BRI ya. BBRI kondisinya ya sudah mulai oke lah chartnya ya. Ini 55% buy at over, hajar kanan. Asing yang masuk ada BK, YU. Tapi kondisinya memang masih net buy ya. Jadi cuman BK, asing-asing BK, AK, RX ini mulai cicil-cicil tapi ya pelan-pelan ya. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya, karena memang asing itu dalam menjual begitu ya, mempermainkan hati gitu. Naik sepertinya mau ini, ternyata besoknya net sell-nya makin besar seperti itu. Kita cek BBNI, hari ini asingnya mulai masuk ya. BBNI asingnya mulai masuk ya. Terus nah BBNI juga sama ya. Sama mirip dengan BBRI kemarin. Jadi Kamis muncul doji, butuh konfirmasi. Jumatnya nggak bagus, hari ini baru bagus. Baik, kita pakai pedoman weekly aja. Weekly BNI harus bisa di atas 4725 ya. 4725 kalau mau bagus. BNI tadi asingnya kan mulai masuk ya. Hari ini mulai masuk untuk
BBNI. Tinggal kita cek di sini masih imbang buyer sellernya ya 452.48. Asing yang masuk ada AKBK. Ini tapi juga masih kecil ya, hitungannya masih kecil. Sepertinya memang masih harus hati-hati, tapi sudah mulai nongol asing-asing AKBK di saham-saham yang saya sebut tadi. Baik, sekarang kita cek BMRI ya. BMRI 2 hari asingnya sudah mulai masuk teman-teman ya. BMRI asingnya udah mulai masuk. Ini weekly-nya juga masih oke ya, masih di atas 5350. Jadi dua saham perbankan yang asingnya masih secara weekly-nya masih bagus adalah BMRI BCA teman-teman. BMRI BCA ini weekly. Ini juga catatan masih kemarin ya, makanya kadang saya nggak males ngonten karena apa? Catatannya juga masih sama ya, pergerakannya saham-saham banking masih di situ-situ aja. Jadi kalau saya bahas terus bosan teman-teman pasti. Ini update-nya dari Jumat, Kamis terus sekarang ya. Nah ini untuk kondisi intraday buying side dari BMRI 61%, hajar kanan ya, sudah mulai oke. Yang masuk ada AKRXLG, BK-nya yang jualan ya teman-teman. Baik, kemudian kita cek berikutnya teman-teman, ada BBTN ya. BBTN kita cek sekilas juga. BBTN masih belum ya. BBTN BNGA weekly. Weekly BNGA ya dia kalau mau bagus harus di atas 1822. Coba kita lihat daily-nya dulu. Nah, 1822 ini ya masih berada di supportan ya. Support-supportan gitu untuk BNGA. BBTN juga masih di bawah gitu ya teman-teman. Ya ini kan bukan big four banking ini ya, tapi setidaknya bisa dipantau aja sektor-sektor pergerakannya sama semuanya. Jadi saya satukan ya. Kemudian kita coba intip asingnya di BNGA masih jualan ya. Kemudian di BBTN asingnya sudah mulai masuk ya teman-teman, bisa perhatikan asing di BBTN sudah mulai masuk. Sekarang kita lihat intraday di BBTN. Ya, intraday-nya 55% buying side, hajar kanan. BBTN BNGA sekarang mirip juga ya, asingnya bukan asingnya ini buyernya mulai buying side atau hajar kanan. Baik, kita cek BRIS teman-teman. Saham BRIS gimana kabarnya? Ini daily dari BRIS. Dia jebol juga ya di 2378 ya, 38,2 retracement-nya berhasil dijebol. Jadi dia kalau mau bagus harus bisa kembali ke atas itu ya. Sudah mulai kelihatan ada turning, maka kita akan breakdown ini menjadi arah naiknya. Kita lihat resistannya. Resistan ada di 2285, 2410 dan target di 2490 untuk BRIS ya. Namun 2 hari ini asingnya masih kuat ya jualannya. Di BRIS asingnya masih kuat di BRIS. Kita lihat dulu untuk BRIS intraday-nya ya imbang ya. Imbang 4852. Tidak ada yang signifikan antara buyer seller di BRIS. Baik, kita cek dulu saham Astra International teman-teman ya. Astra International setelah asingnya banyak jualan kemarin, hari ini asingnya mulai net buy ya. Hari ini asingnya mulai net buy di Astra International. Tapi ini saham downtrend ya teman-teman. Nah ini downtrend ya, ini saya pantau aja dulu karena tadi sempat ya pergerakannya boleh dibilang kenceng ya hari ini ya. Ya kita lihat aja dulu ke depan. Jadi saya satukan aja ya Astra International sama Auto. Tapi Auto ini kan juga sudah lama turun ya. Ini kan penjualan Auto juga turun, tapi hari ini weekly-nya juga naik ya. Kita pantau aja dulu terkait otomotif ya. Di RMA juga sama. Memang secara umum saham-saham hari ini pada bergerak semuanya ya. Kadang nggak peduli saham itu downtrend atau enggak, tapi tetap pada bergerak ya. Di RMA 2 hari asing masuk, Astra juga ya. Kemudian Auto hari ini juga asingnya masuk. Baik, kita akan perhatikan saham Telkom. Ini market mover juga ya, udah lama nggak kita update.
Saham Telkom 3 hari ini sebenarnya ada perlawanan ya. Hari Kamis itu sebenarnya banyak saham yang muncul doji ya, butuh konfirmasi. Jumat dikonfirmasi oke, tapi hari ini keluar konfirmasi lagi untuk Telkom. Kita mungkin bisa, Telkom ini kan habis bagi dividen kemarin ya kotak sini. Oke, kita akan cek dulu resistannya dari Telkom ya. Ini udah sampai 50, ya oke, kita lanjutkan. Jadi resistan 3010, 3195 dan 3350 untuk Telkom. Baik, kita lihat Telkom asingnya sudah mulai muncul ya, tapi di Jumat kemarin kan kenceng nih jualannya asingnya. Hari ini masih ada asing yang jualan di Telkom. Kita akan lihat dulu di weekly-nya karena ini patokan saya untuk Telkom. Telkom ada trend channel. Nah, apakah bisa kembali lagi ke dalam trend channel ya, sekitar 3000-an teman-teman ya, sekitar 3000-an di saham Telkom. Kita lihat intraday-nya di saham Telkom sekarang. Oke. Ada buying side yang besar ya, di 64% buy at over buying side di Telkom. Oke, baik, kemudian saham Elsa kita cek. Kemudian adalah saham Elnusa, teman-teman. Elnusa dia sampai di EMA 200 kemarin. Penurunan Elnusa ini udah sampai targetnya dia ya di 411. Ada bagi dividen kemarin. Ada gap. Ini sudah naik lagi di atas 50 retracement di 421. Gapnya pas di 38,2 retracement teman-teman, di 430 untuk Elsa ya, 430 untuk Elsa. Asingnya hari ini masuk ya. Untuk di saham Elsa kita cek Elsa. Ya, seperti ini teman-teman, buying side-nya sedikit lebih besar, 53% buying side atau ajar kanan di Elsa. Baik, kemudian kita cek Akra ya. Hari ini asingnya masuk, tapi masih belum dominan. Ya, Akra daily koreksinya dia sebenarnya ada target ke 61 di EMA 200-an juga, tapi nggak kesentuh juga ya, di 1530 nggak kesentuh. Hari ini bersandar di support 1500 atau 1600 ya. Support 1600, resistan 1660 untuk Akra teman-teman. Oke, kemudian kita cek saham-saham batu bara ya. Saya jadiin satu, Adaro ya. Hari ini kenceng banget nih, Adaro bagus ya teman-teman. Ini beberapa hari lalu saya bahas ya di hari Rebu atau apa. Adaro bagus, nutup gap sebelumnya dan sudah hampir sampai di 3000 lagi. Nggak nyangka ya. Adaro, kemudian untuk asingnya di Adaro hari ini masih tebel lagi nih. Asingnya ini adalah 5 atau 4 kali lipat sell kemarin. Jadi asingnya dominan nih teman-teman di Adaro. Kenaikan harga sama Adaro juga didorong oleh volume ya. Nah, kemudian Indo Tambang Raya ini juga bisa diperhatikan ribuan dari dasar teman-teman ya. Bisa lewatin 25100 ya. Resistan berikutnya 25300, 25500, 25700, target 26400. PTBA juga ada, cuman kemarin kena dividennya, ngegapnya panjang juga ya teman-teman. Kita lihat dulu asingnya dari ITMG. Ini sebenarnya net sell hari ini, 2 hari ini net sell ITMG. PTBA-nya juga dominan net sell, sebenarnya masih dominan net sell. Oke, kemudian kita lihat intraday dari 3 saham tadi akan saya satukan ya. Adaro, nah kita bisa lihat dominan banget nih ajar kanannya teman-teman ya. Di Adaro dominan banget ajar kanannya, yang asing yang masuk DR, AK, ZP. Dominasinya 66% untuk Adaro, kemudian ada PTBA. Ini juga dominan ajar kanannya, kemudian ITMG. ITMG ini selling side ya, atau jualannya yang lebih dominan ya, justru jualannya adalah lebih dominan di Indo Tambang Raya. Baik, kemudian ada satu saham terkait baterai metal MBMA ya.
BMA ya, MBMA teman-teman. Nah, hari ini breakout candle sebelumnya sekitaran EMA 200, namun masih ada resistan ya. Di 735 ya, 735 hampir-hampir saja. Kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya juga bagus nih untuk pergerakan dari MBMA ya. Saham pilihan juga. Asingnya juga solid terus ya. Teman-teman bisa perhatikan terus, pantau terus MBMA. Ini akumulasi asingnya mantep untuk saham MBMA. Kita cek intraday. Dari saham MBMA intraday-nya adalah seperti ini, dominan banget sekitar 2 jam ini. Yang ajar kanan buying side-nya dominan banget di 67%. Oke, baik, kita update dulu saham Pak Prayogo ya teman-teman. Untuk brand saya nggak bisa ini ya, karena brand masih masuk FCA ya. Tapi tetap kita lihat. Brand tadi sempat dinaik ya, sempat naik 9% di trade booknya 9.000 sekian. Saya belum tahu cara beli di FCA, malas saya beli di FCA ya, saya nggak bisa lihat feel-nya begitu. Dan terlihat juga hari ini asingnya di brand ini jualan kenceng, jadi biar aja dulu, saya nggak sentuh dulu untuk brand ya. Kemudian ada TPIA. Nah, TPIA teman-teman, ini asingnya masuk terus ya, FTSE ya, masuk ke indeks FTSE FTSE ya. Sebentar, kita cek dulu. Bukan FTSE, MSCI ya teman-teman. Ini ya. Masuk MSCI per Mei 2024. Nah, biasanya memang terjadi flow masuk ya. Ini terjadi di sini. TPIA pada dulu saya pernah punya di 5.000 sekian. Jadi ini masih masuk list saya teman-teman ya. Tapi ini kan nggak menarik nih pergerakannya, nggak ada koreksi-koreksi ya. Biarkan dulu saja TPIA. Kemudian kita lihat cuan PTRO ya. PTRO dulu deh. Petrosi setelah kemarin naik kencang terjadi koreksi, dan barang-barang yang terkoreksi ini adalah barang yang menarik ya. Dan betul juga ada perlawanan dari Petrosi teman-teman. Terjadi perlawanan, koreksinya Petrosi kemarin break dari 38 ya. 38 retracement target 61. Namun sepertinya menjadikan 38 sebagai support karena di sini ada demand area sebelumnya ya. Jadi hari ini rebound dan closingnya bisa di atas 7612 ya untuk Petrosi. Kemudian saya satukan cuan karena selalu saya bareng. Dan pergerakannya biasanya mirip. Ini juga cuan cukup oke ya pergerakannya ya. Kemarin sampai di 50 retracement balik arah, retracement koreksi. Nah, kita lihat koreksinya dia di sini. Koreksinya dari cuan ini break 38 sampai 50. Koreksi sampai 50 retracement. Jadi di 50 retracement ini sebenarnya teman-teman bisa ngantri di situ ya. Itu titik kemungkinan koreksi yang banyak ditunggu-tunggu orang tuh di situ, di sekitar 50 retracement. Baik, sekarang asing-asingnya kita cek ya. TPIA tadi udah saya bahas, asingnya tebel, bagus banget, brand asingnya jualan ya. Kemudian Petrosi ya, asingnya masih masuk ya, cuan asingnya masih masuk juga. Nah, ini sisa BRPT, ini yang paling lemot ya. asingnya masih jualan terus, kayaknya memang pengaruh ya. BRPT asing jualan terus, harganya masih di bawah terus begitu. Jadi sementara hati-hati dulu, karena hati-hati memilih saham, karena saham pilihannya tepat nanti portofolionya nggak bergerak ya. Kemudian kita cek MAPI sekilas saja ya, karena ini downtrend dan setiap perlawanan dari saham-saham downtrend ini cenderung berat karena adanya resistan volume atau orang-orang yang mungkin nyangkut di harga atasnya, terjadi resistan menjadi supply ya, mensuplai seperti ini. Jumat ada Kamis, Jumat ada candle bagus, hari ini dilawan dilanjut naik, tapi hati-hati biasanya tetap ada guyuran ya. MAPI, MAPA seperti itu. Apa ini cukup menarik ya, sudah 2 kali ini double top ya, apakah akan naik ya. Kita lihat kalau misalkan penurunannya sedalam ini ya, kita ukur topnya itu dan penurunannya sekitar ini ya, targetnya wow tinggi ya. Kita lihat aja teman-teman ya, break dari resistannya masih ada di 845, 910, 960 sekian untuk MAPA. Coba kita intip asingnya MAPI.
asingnya hari ini masuk ya untuk MAPI, dan untuk MAPA asingnya malah jualan. Oke, baik. Teman-teman, saya rasa itu inflasi melandai ya, saham-saham terkait perbankan, saham-saham terkait perbankan pada rebound ya. Tapi masih nggak tahu ya reboundnya akan seperti apa. Tapi kalau terus selesai terus langsung rebound, nggak tuh koreksi-koreksi lagi, sepertinya enggak ya, karena memang masih wait and see. Belum ada tanda-tanda juga The Fed mau nurunin suku bunga, minimal masih tetap seperti itu. Inflasi juga masih harus kita pantau, harga-harga komoditas begitu. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.